rata-rata dari pinjaman ini maksimalnya kita kasih 10 bulan. 10 bulan. Kali ansur. Kalau koperasi ini punya peraturan khusus nggak sih Pak? Kalau misalkan mau beli pinjaman gitu? Ada. Ini kayak begini. Ini standar dasar untuk Pak, izin videoin ya Pak? Ya, iya, pinjaman di sini. Kamu sini aja jadi apa? Itu ada ya, ada ketentuannya. Lagi. Jadi kalau yang pinjaman ini nanti di salah satu di bagian poin tertentu nanti ada namanya, nggak tahu ada apa, mudah-mudahan ada. Kan kita nggak pakai margin, cuman pinjaman yang kita cairkan senilai 6% ini harus wajib dibelanjakan di sini. Jadi nanti misalnya nih 10 juta cair, itu dikurangi 6% berarti ada 600 yang dibelanjakan, nanti yang kita cover cuma 9.400.000 ya. Itu untuk mendorong mereka belanja. Kalau misalkan si peminjam ini melebihi batas waktu pengembalian, ada sanksi nggak Pak? Kita kan pakai potong gaji langsung, jadi kita bekerja sama dengan bagian keuangan umumnya, jadi nggak ada yang nggak bayar. Paling banter ya itu karena mungkin dia belanjanya baik dan sebagainya, mungkin ada yang nggak kepotongan itu doang. Cuman kan itu sudah kita antisipasi ketika kita penjara terus sih. Ini masih bisa dipotong dan jadi nggak ada masalah kalau untuk potongan. Ada berapa banyak Pak anggota yang berpartisipasi di koperasi ini? Kalau total semua anggota itu kan 930-an mungkin lebih sekali sekarang. Cuman yang belanja itu kisarannya itu di angka sekitar 50% lah dari total anggota yang aktif. Yang aktif bolak-balik yang dia loyal mungkin sekitar 30% kali. Tapi kalau misalnya kita lihat dari total belanja sebesar apapun mungkin di tahun 2022 kemarin sampai ini rata-rata 50% lah. Gimana sih Pak cara menjaga loyalitas anggota untuk terus aktif gitu Pak dalam koperasi ini? Pada dasarnya kan kita memiliki cara untuk memaksa mereka agar berbelanja sebenarnya. Cuma memang karena ini sifatnya bukan paksaan ya tidak ada yang khusus bagi kami, tetapi kita terus intens untuk mereka melaksanakan untuk berbelanja. Misalnya kita WA kepada anggota yang memang masih belum aktif, paling cuma begitu. Lalu kemudian kita bikinkan, saat ini sudah kita buatkan, sudah kita 2-3 tahun yang lalu mungkin ya. Seluruh anggota itu kita bikinkan grup per wilayah. Jadi nanti kalau ada informasi tentang apakah itu tentang kegiatan koperasi, apakah itu tentang harga, apakah itu tentang pengiriman barang dan sebagainya, termasuk anggota yang pesan barang bisa melalui forum grup ya tadi. Jadi per wilayah nanti, karena kan waktu itu kita ancangannya itu orang yang pesen kita antar itu, jadi kita antar itu sejak COVID kemarin ya, kita antar dengan biaya pengiriman itu per kilometer itu 1.000 perak. Jadi kalau misalnya 10 km kita 10.000. Berarti koperasi ini tuh aktif dalam memberikan informasi-informasi ya Pak? Ya seperti itu kita pakai informasi. Cuman ya kita nggak secara intens di share di grup tentang apa setiap kegiatan kita share ya, atau promo kita share tiap hari ya, karena kan ini strategi. Kalau misalnya kita promo tiap hari mungkin bisa saja, cuman biasanya orang-orang akan merasakan bosanan. Jadi hanya pada waktu tertentu aja kita atur, kita setting lah. Kalau untuk SHU Pak itu bagaimana pembagiannya Pak? Atau dari apa namanya Transaksi. Nah, Kalau hitungan SHU persis yang mungkin kalau Anda sudah punya buku ya, nanti di bagian keberhasilan koperasi kalau nggak salah sama di lampiran kan ada contohnya. Nah itu kita yang kita gunakan seperti itu. Jadi nanti biasanya yang kita jalankan itu
by persentase ya, by persentase total belanja. Pernah kita nyoba dari persentase kontribusi laba setiap anggota, cuma ternyata setelah kita hitung-hitung nggak cukup banyak gitu ya, nggak cukup adil lah. Nah, jadi akhirnya kita pakai transaksi gitu ceritanya. Transaksi. Jadi Nah, gimana tuh Pak kalau Prosentasi transaksi total, kemudian transaksi dia berapa persen dari transaksi total gitu. Nanti seperti rumus yang di buku. Nah gitu. Jadi itu berdasarkan kontribusi lah. Iya, Jadi nanti kan kita bagi SAU yang berasal dari transaksi dan SAU yang berasal dari modal. Nanti persentase modal, persentase simpanan yang dia ada di sini. Gitu. Persentase total modal tentang total simpanan dia terhadap simpanan total kan begitu nanti. Terus ditambah persentase transaksi belanja. Kan gitu. Secara rumus itu. seberapa sering dia belanja gitu ya Pak? Total nominal belanja. Oh iya. total nominal belanjanya itu dalam satu kali transaksi atau Terus dalam satu kita ngitung SAU kan setahun sekali pas berarti mau dalam satu rapat gitu tahun. ya. Jadi total belanja setahun Iya. satu periode. Apa saja Pak yang tersedia di koperasi ini? Jadi sifat kita kan basicnya kan konsumsi. Jadi ya yang kita targetkan adalah memenuhi seluruh bentuk kebutuhan anggota. Ya kita antisipasi dari mulai sembako, dari mulai alat-alat cleaning good atau mungkin sabun mandi dan sebagainya. Kemudian misalnya apa namanya baby care dan sebagainya ya, buat bocah ya. Lalu kemudian cemilan-cemilan, makanan, snack, minuman dan sebagainya. Intinya kita welcome untuk memenuhi semua permintaan anggota. Cuman memang nanti ada beberapa hal yang mungkin kalau kita kan memakai layanan pesanan khusus. Jadi ada misalnya kita nggak stok tapi kita bisa melayani, misalnya beli kulkas, misalnya beli AC, begitu kita layani. Nah, total dari margin yang pada ngambil kredit seperti itu biasanya 10% gitu. Jadi ya di sini hampir semua layanan ada sih, selama kita masih bisa membelanjakan itu kita sanggupi gitu. Kalau enggak ya kita akan sampaikan gitu. Berarti kalau misalkan ada yang minta AC gitu Pak, Kasih berarti apa aja ya Pak? jodoh aja kita kasih. Gimana sih Pak strategi untuk menawarkan produk kepada masyarakat di luar negeri? Nah kalau itu untuk yang konsumen non lingkup internal anggota, memang kita tidak cukup maksimal ya, karena memang target utama kita kan memang untuk mengangkat anggota ya. Cuman ya tetap itu kita lakukan apakah melalui status WA atau mungkin kita pasang baliho dan sebagainya atau banner dan sebagainya. Ini yang kita cuman yang selama ini masuk dalam transaksi anggota kan, non anggota kan sekian persen kan mahasiswa karena dia punya kebutuhan belajar untuk buku. Nah ini yang mungkin yang agak besar dari sisi non anggota. Kalau misalnya anggota non anggota sekitar sini yang beli misalnya tentang cleaning good atau kebutuhan rumah tangga mereka mungkin tidak cukup banyak, tapi ada ya, itu yang belum kita optimal jalankan. Jadi kita masih target kita adalah anggota yang pertama, yang kedua adalah lingkup di penindaannya. Penindaan nanti termasuk mahasiswa non anggota. Kalau di ruang masyarakat ini masih memang belum optimal gitu. Kalau terjadi kehilangan Pak, misalkan barang yang hilang gitu, ada kebijakan yang diterapkan nggak sih Pak? Kita ada namanya setidaknya setahun sekali kita kan stop of name ya. Jadi nanti akan kita cocokkan dengan uang dan dengan barangnya ada berapa dan sebagainya. Kalau masalah hilang dalam penjualan kan memang biasanya ada, dan kalau itu pernah terjadi itu ya kita mengganti, karyawan yang mengganti. Jadi prinsipnya begini, siapa yang menghilangkan, siapa yang salah dalam bekerja ya dia bertanggung jawab, intinya itu.
Cuma nanti kan biasanya kan kita di sini kan memperlakukan manajemen baik kekeluargaan ya. Jadi kalau misalnya nanti besarannya agak gede dan sebagainya, yang biasanya kita gotong royong. Ya. Saya juga pernah seperti itu. Kalau saya bukan kehilangan, tetapi ada sesuatu yang harus saya mengganti ya ganti gitu. Ya. Jadi prinsipnya kita memang kita kendalikan setiap orang yang ada di sini tanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di sini, termasuk di bagian kasir. Nanti biasanya kalau kita tutup buku di setiap harinya close transaksi kan kita ngitung duitnya ada berapa, kemudian yang kredit berapa, yang cash berapa, yang kemudian ada sisa uang yang mungkin nggak ke input ada berapa, itu kita masukkan dalam administrasi yang insya Allah rapi lah gitu. Lalu gimana strategi dan solusi apa yang diberikan oleh koperasi ini jika terjadi permasalahan apabila koperasi ini tidak dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya karena dananya tidak cukup? Ya nggak kita kasih. Tinggal dikasih. Jadi begini, ya kalau memang nggak ada duitnya ya kita nggak kasih, simpelnya itu ya. Kita belum kasih atau bahasa kita pending. Jadi pinjaman ini kan yang paling laris, bukan dagangan tapi paling laris gitu, pengajuannya banyak. Jadi kita memiliki hitung-hitungan berapa anggaran yang harus kita keluarkan sementara di bulan ini masuk sekian, jadi seperti itu. Katakanlah misalnya biasanya sekitar 30% lah, 30% 20%. Jadi rata-rata setiap bulan itu kita mencairkan hampir 250 lah rata-rata seperti itu. 250. Terakhir ini karena mungkin kemarin pending buat modal buku ini, kita yang terakhir ini karena ada satu kali nggak nyari, akhirnya kita nyairin 300 juta ini bulan ini. Ada 30 orang, 30 lebih, 31. Itu total hampir 300 lah. Itu. Jadi, nah lalu kan kita punya yang kita support pinjaman dari dana kita di koperasi kan cuma sekitar 15 juta maksimal ya, yang pada akhirnya mungkin karena banyak antriannya ya kita bagi-bagi yang biar semuanya dapat, sehingga nanti ketika ada orang atau anggota yang mau minjem di atas 15 juta ya kita alihkan ke mitra kita perbankan. Kita punya mitra, 2 mitra, Bank BSI dan BTN. Cuman nih dalam beberapa waktu hari ini memang untuk pinjaman ke bank ini baru belum bisa dilaksanakan karena ada perjanjian kota yang harus diperpanjang, dan ini masih on proses. Lalu kalau misalnya karyawan sudah keluar dari pekerjaannya, apakah otomatis akan keluar juga dari koperasi atau gimana? Ya, sebenarnya ya. Biasanya kita akan koordinasi dengan bagian personal ya. Siapa yang keluar nanti akan ada informasi masuk, dan biasanya dia juga sudah sadar tanpa kita harus telepon, biasanya sudah kesini, Pak saya resign, saya pensiun dan sebagainya. Kan kalau misalnya keluar itu kan akan keluar juga ya, berarti secara otomatis. Berarti kalau misalnya nanti ada yang baru masuk dos. Jadi begini, kalau yang nanti, keluar resign, kalau misalnya dia nggak datang ke sini, biasanya kita akan konfirmasi, Pak, kan Bapak udah nggak ada di sini, udah resign lah, jadi bisa datang ke koperasi untuk mengambil uang simpanan sukarela dan untuk kita nonaktifkan sebagai anggota, itu satu ya. Jadi seluruh simpanan yang ada di sini kita kembalikan, intinya itu ya. Jadi lalu kemudian kalau untuk anggota baru yang masuk, biasanya kita setahun membuka sekali, jedanya dari mulai biasanya April sampai dengan Juni lah, April, Mei, Juni ya, sekitar 3-4 bulan. Lalu apakah koperasi ini mengadakan rapat atau pertemuan selain rapat anggota tahunan? Ya, banyak. Kalau iya, dalam kurun berapa tahun? Berapa waktu sekali? Jadi kita ada namanya briefing. Dalam beberapa waktu lalu kita hampir tiap hari. Ini untuk antisipasi masalah-masalah operasional harian yang ada di sini. Cuma begitu agak bisa kita kondusifkan sehingga briefing ini mungkin hanya kita lakukan ketika kita membutuhkan. Ya. Jadi
mungkin terjadi permasalahan kita antisipasi dengan itu. Jadi mungkin ya sebulan sekali mungkin sekarang. Kalau kemarin seminggu sekali, pernah setiap hari pernah itu yang di internal kepegawaian. Lalu dengan pengurus biasanya juga seperti itu. Kalau pengurus agak lebih longgar, mungkin sekitar 3 bulan lah, 14 sekali mungkin. Cuman kan saya itu kan rapat-rapat resmi ya. Cuman kalau nggak resmi kan pengurus kan datang ke sini, jadi kita bisa ngobrol tanpa dengan acara yang resmi. Jadi bisa memberikan arahan lah. Gitu. Tanpa harus rapat Ya, besar-besaran ya. ya. Kalau rapat resmi mengumpulkan itu kan setahun paling berapa kali. Lalu bagaimana tugas dari masing-masing tingkatan dalam struktur organisasi koperasi karyawan? Secara basicnya kita sudah atur posisinya di struktur organisasi mungkin ada ya. Tetapi kadang-kadang di koperasi ini kegiatan kan kita banyak ya sebenarnya. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja mungkin kita agak longgaran, dan kita akan bisa setiap pada posisi pekerjaannya masing-masing itu. Tetapi dalam kondisi yang rapat itu sibuk, kita berlakukan saling menyempurnakan, saling membantu ya, tanpa harus harus meninggalkan posisi atau mungkin tanggung jawab dia gitu. Jadi pada biasanya kita kemudian kalau pada waktu-waktu tertentu, pada jam-jam tertentu, karena kita juga nggak ada istirahat, jadi nanti misalnya dia pasiennya baru makan, yang ada di sini kita sana gitu loh, kita lihat gitu. Cuma secara posisi mah kita tetap memiliki itu, hanya mungkin yang fit kerjanya itu aja bagian administrasi dan keuangan itu mungkin yang fit. Kalau yang lainnya secara prinsip kita punya penugasan masing-masing, tetapi di lapangan kita akan kondisikan. Lalu bagaimana cara agar koperasi ini mampu bersaing dengan koperasi lainnya di era yang milenial? Sebenarnya nggak ada yang istimewa ya, karena kita kan tahu target kita kan jelas anggota. Tanpa harus mengeluarkan, kalau misalnya anggota ini semua belanja semua, saya pikir masih aktif dan masih bisa. Ya. Jadi kalau untuk bersaing dengan yang lainnya di luar sana mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang khusus, hanya kita mencoba untuk memprotek bagaimana caranya mereka tidak kita masih punya kelonggaran untuk mendapatkan kinerja lah ya. Jadi yang kita garap memang 100% itu anggota dan di lingkungan ini tidak termasuk anggota, karena kita melayani misalnya nih, kalau misalnya Unida itu full segala kebutuhannya dengan kita sudah enggak, mungkin bahasa kaya mungkin kita sudah enggak sempat untuk menargetkan pasar luar. Jadi kalau Unida saja udah pesan sama kita nih semuanya terkait dengan ini, kita sudah sibuk. Belum lagi nanti misalnya kalau termasuk mahasiswa ya, kalau misalnya mahasiswa yang diwajibkan skripsinya dipusatkan, dikelola oleh salah satu bagian. Kemudian bagian ini koordinasi dengan kita. Akhirnya misalnya skripsi ini diwajibkan kita yang mengerjakan, itu juga sudah cukup banyak sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang nggak punya ancaman bersaing dengan mereka, tetapi kita hanya memproteksi diri saja bagaimana kita tetap bisa survival di lingkungan kita. Jadi kita garap pasar market di dalam. Berarti intinya menjaga anggota aja. Ya gitu. Ya bukan berarti yang di luar kita nggak kerjakan, kita tetap kita kerjakan. Cuman memang mungkin prosentasenya nggak cukup banyak karena kita sudah pasar sudah efektif banget. Ya kita pasar sudah efektif banget, anggota sama unit harus cukup. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya unida itu diserahkan segala sesuatu sama kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu udah kita sibuk. Lalu Pak, apa target koperasi ini untuk 5-10 tahun ke depannya? Kita mengharapkan yang pertama adalah partisipasi anggota makin bagus ya, karena kan kita terus mendorong mereka tidak hanya 50%, tapi kita harapkan kan semuanya. Karena begitu kita rapat kan kita share. Ini loh yang belanja ada orang segini, ini loh yang juara belanjanya. Jadi kita ngitung ada 20%. Nanti di 20% ini kita kasih semacam gift lah. Gitu.
Jadi yang lain biar ngikut. penghargaan gitu Pak. Ya, yang semacam hadiah lah, apa kasih botol aku ada apa gitu. Ya. Jadi itu yang kemudian target yang paling dekat ya. Kalau yang lainnya jelas kita akan meningkatkan kinerja yang seoptimal mungkin. Kita nggak bisa melakukan sebesar-besar ya. Kita seoptimal mungkin karena memang apa namanya dari kita yang kita lakukan adalah melakukan segala aktivitas diri seoptimal mungkin. Jadi kalau kita dari pesanan pengurus juga begitu, kalau kita bisa mengantar seluruh anggota untuk berbagi kita sudah walahan. Berarti fokus internal ya Pak? Ya, jadi ya yang penting kita memiliki komitmen untuk membesarkan koperasi makin maju, itu aja. Mampu memenuhi segala kebutuhan anggota, meningkatkan taraf hidup mereka, membantu menolong mereka, itu sebenarnya sudah cukup. Lalu bagaimana cara mengatasi anggota yang tidak membayar tagihan koperasi setiap bulan? Kalau tagihan udah kekret sama bagian keuangan, jadi kita sudah ada. Jadi setiap bulan kita akan ngasih daftar potongan si ACB. Nanti sama dia dipotong. Jadi nggak ada masalah kalau untuk potongan. Kalau di tahun 2013 ke bawah itu memang pernah ada yang bukan nggak ketagih sebenarnya, cuman kepending misalnya harusnya bulan ini dipotong lunas karena gajinya minus, kebanyakan belanja di koperasi sehingga separuhnya ada di bulan berikutnya. Cuman begitu, jadi secara umum masalah tagihan kredit utang maupun pinjaman ini relatif nggak ada masalah. Paling mana yang perbankan pernah sekali terkendala si anggota ini resign tetapi nggak bilang. Jadi dia mangkir lah dari Unilek nggak bilang, dari koperasi nggak bilang, dia punya kewajiban tetapi kan pada waktu itu pinjaman ini masih ada asuransi dari bank. Jadi kita hanya mengkoordinasikan mereka si peminjam dan BSI untuk bagaimana caranya si orang ini bisa kita kendalikan. Jadi nggak ada masalah. Kalau untuk biaya iuran per bulannya setiap anggota itu kalau boleh tahu berapa Pak? Ada simpanan wajib yang setiap bulan dibayarkan itu 40.000. Berarti per bulan setiap anggotanya ya Setiap Pak? anggota 40.000. Kalau pokok 500. Per bulan Pak? 500 itu dibayar sekali kan. Dengan pokok kan dibayar sekali. Itu dibayar setiap apa Pak? Kalau yang 40.000 mah setiap bulan sampai dia tidak menjadi anggota. Selama dia masih menjadi anggota dipotong langsung. Kita tarik 40.000. Kalau Yang 500 biasanya kita potong 5 kali sampai genap 500 potong gaji. berarti itu per tahun Pak? 500 itu 500 simpanan pokok itu dibayar sekali di Oh, muka. sekali aja? Ya, di mukanya dia, di mukanya koperasi. Ya, jadi kan ada simpanan pokok kan cuma dibayar sekali. Cuman karena di sini gajinya kegedean, jadi motongnya 500 kali dibayar 5 kali. 100 gaji. Kalau yang 40 terus. Tetap aja susah kan. Contoh kamu kurang sip, gini aja nih, tapi kan udah lengkap. Iya Pak. Nanti kalau kurang lengkap bisa cek di website. Di sana kan ada beberapa Iya, yang udah kita cek upload. di website. Lalu kalau memang masih kurang lagi besok kesini lagi. Itu kan udah cukup, apa lagi? Iya sih, udah cukup. Udah cukup. Terima kasih. Itu sekarang silakan berbelanja.